Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Awalya Novisia dengan NIM 2514070181. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan faktor sejarah kolonisasi terhadap peradaban Islam. Tentang pengertian dari kolonisasi. Kolonisasi adalah usaha bangsa untuk menguasai wilayah lain untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Dalam sejarah peradaban Islam, kolonisasi ini terjadi pada bangsa-bangsa Eropa seperti wilayah Inggris, Perancis, Belanda, dan maupun Portugal. Di dalamnya ada negeri-negeri Islam yang ambil kekuasaan alih wilayah tentang perdagangan, kekuasaan, dan pemerintah. Nah, tujuannya itu seperti menguasai jalur perdagangan, mengambil rempah-rempah atau hasilan bumi, memperluas wilayah kekuasaan, dan menyebarkan agama budaya barat. Pengaruh kolonisasi yang pertama adalah pengaruh politik, yaitu banyaknya kerajaan Islam kehilangan kekuasaan. Yang kedua, pemerintah diatur oleh penjajah. Yang ketiga, munculnya gerakan perlawanan umat Islam. Akibatnya, wilayah Islam itu kehilangan kedaulatan. Yang kedua, lawannya perlawanan tentang penjajah. Yang ketiga, munculnya nasionalisme Islam. Kedua, itu pengaruh ekonomi. Yang pertama, kekayaan alam dikuasai oleh penjajah. Yang kedua, rakyat dipaksa bekerja. Yang ketiga, perdagangan Islam melemah. Akibatnya itu, monopoli perdagangan pun rempah. Rakyat dipaksa untuk kerja penjajah. Yang ketiga, hasil bumi itu diambil untuk bangsa Eropa dan banyaknya petani yang rugi. Yang seperti di negara Indonesia itu seperti cengkeh, pala, kopi, dan tebu. Akibat itu lebih banyak menguntungkan penjajah daripada rakyat. Yaitu pengaruh pendidikan. Yang pengaruh pendidikan itu yang pertama itu adalah pendidikan barat. Pendidikan barat mulai masuk. Yang kedua, sistem pendidikan Islam berubah. Yang ketiga, pesantren dan madrasah tetap mempertahankan ajaran agama Islam, yang dimana masyarakat itu mulai menguasai tentang ilmu-ilmu modern dan nilai-nilai budaya lokal mulai tertarik. Dan pendidikan tentang dijadikan sebagai alat penjajah, serta sekolah modern barat mulai masuk. Pengaruh yang keempat itu pengaruh sosial dan budaya, yang dimana pengaruh sosial dan budaya itu yang berpengaruh perubahan gaya hidup masyarakat, masuknya budaya asing dan terjadinya percampuran budaya, yang dimana tetapi masyarakat itu tetap muslim tapi menjaga identitas melalui masjid, mushola, dan surau, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, di sana adanya tradisi Islam dalam mendapatkan tekanan dan munculnya kesenjangan sosial, dan budaya barat itu masuk dan perubahan hidup gaya masyarakat. Pengaruh terhadap kelima adalah pengaruh terhadap kebangkitan Islam. Yang pertama, munculnya gerakan pembaruan Islam. Yang kedua, semangatnya persatuan untuk meningkatkan. Yang ketiga, lahirnya tokoh-tokoh pembaruan. Yang masuk ke faktor-faktor terjadinya kolonisasi. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu dampaknya perang salib pada tahun 1996 sampai 1021 Masehi, yang dimana perang salib ini mempertemukan bangsa Eropa dengan dunia Islam dengan secara langsung. Walaupun militer Eropa ini tidak memenangkan sepenuhnya, tetapi mereka melihat tentang bahwa dunia Eropa ini Islam maju dalam perdagangan.
baik ilmu pengetahuan maupun budaya. Dari sana munculnya keinginan untuk menguasai wilayah-wilayah Islam seperti kekayaan dan kekuasaan, yang dimana terdapat yang pertama itu adalah bangsa Barat mengenal kekayaan dunia Islam, yang kedua mengenai ilmu-ilmu pengetahuan Islam, yang ketiga mengetahui jalur perdagangan yang dikuasai oleh umat Islam, dan yang keempat munculnya keinginan menguasai wilayah Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri di Eropa. Eropa berkembang sangat cepat pada saat abad ke-15 sampai abad ke-18. Kemajuan teknologi membuat mereka mampu menjajah laut dan menguasai wilayah yang sangat jauh. Senjata modern itu membuat dia lebih unggul daripada kerajaan-kerajaan Islam yang sangat mulai melemah. Nah, di sana pengaruhnya itu Renaissance. Renaissance adalah kebangkitan ilmu dan pemikiran. Yang kedua, revolusi industri seperti mesin dan produksi besar. Yang ketiga, teknologi dan pelayaran seperti kompas dan pembuatan kapal terbesar. Yang kelima, itu adalah bersenjata modern, yaitu meriam atau senjata api. Dia adalah ekonomi dan persaingan kekuasaan, yang dimana bangsa Barat itu tidak ingin bergantung kepada jalur perdagangan Islam. Karena itu mereka mencari jalur-jalur yang baru ke Asia maupun ke Afrika. Persaingan antara negara Eropa membuat mereka semakin kuat atau agresif menguasai wilayah Islam. Yang dipengaruhi yang pertama ekonomi dan persaingan kekuasaan, yang kedua jalurnya alam perdagangan dikuasai umat Islam, yang ketiga bangsa Eropa berlomba mencari wilayah baru, yang keempat ingin mendapatkan kekayaan dan bahan baku. Kelima adalah semangat penyebaran agama dan budaya Barat, yang sembunyiannya itu adalah God, Glory, Gospel, yang artinya God itu mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel mencari penyebaran agama Islam. Yaitu selain ekonomi dan politik, budaya bangsa Barat ini juga membawa agama dan budaya. Mereka merasakan budaya itu lebih unggul daripada berusaha mengaruhi pengaruh peradaban Islam lewat pendidikan maupun pemerintahan. Lanjut ke faktor internal. Yang pertama, kemunduran politik di dunia Islam. Saat bangsa Barat datang di dunia Islam sedangkan mengalami kemunduran politik, kesultanan besar mulai lemah. Banyaknya kerajaan yang saling bersaing hingga bangsa Eropa mudah masuk untuk memanfaatkan keadaan. Seperti kerajaan Islam mulai pecah, banyaknya konflik antar wilayah, pemimpin lemah, dan tidak adanya persatuan untuk menghadapi. Yang kedua, kemunduran ilmu pengetahuan dan pemikiran, di mana pada masa sebelum Islam sangat maju dalam ilmu pengetahuan, tetapi kemudian berkembangnya perkembangan ilmu akan melambat saat Eropa maju dengan penelitian dan teknologi baru. Dunia Islam tertinggal seperti banyaknya umat Islam untuk mengikuti pendapat lama. Yang kedua, penelitian dan inovasi berkurang. Yang ketiga, ilmu sains mulai tinggi dari Eropa. Yang ketiga, kelemahan ekonomi dan militer, yang dimana ketika perdagangan itu dikuasai oleh Barat, ekonomi kerajaan itu Islam itu sangat lemah. Selain itu, kekuatan militer juga kalah karena Eropa sudah memakai teknologi modern. Seperti sistem ekonomi belum teratur, pendapat kerajaan menurun, senjata kalah modern, tentara kurang kuat. Kelima adalah lemahnya persatuan umat Islam. Lemahnya persatuan umat Islam, kurangnya persatuan untuk membentuk umat Islam, sulit melawan penjajah bersama-sama. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai wilayah sedikit demi sedikit untuk lainnya. Yang pertama, perbedaan mazhab, perbedaan kepentingan politik mudahnya dipecah oleh penjajah. Dampak positif di Indonesia. Yang pertama, walaupun penjajah membawa penderitaan, ada beberapa perubahan seperti pembangunan jalan dan sekolah, tetapi manfaat ini lebih besar banyak untuk kepentingan kolonial.
Yang pertama, pelabuhan perkembangan. Yang kedua, jalan raya dibangun, beberapa sekolah didirikan, industri berkembang. Lanjut ke dampak negatif di Indonesia. Dampak yang sangat besar oleh penderitaan rakyat, kekayaan diambil oleh paksa pekerjaan, dan masyarakat itu sering diadu domba maupun agar mudah untuk dikuasai. Itu penindasan rakyat, perampasan kekayaan, perpecahan masyarakat, banyaknya peperangan, dan hilangnya kebebasan. Kesimpulannya itu, peristiwa kolonisasialisme ini penting pelajaran untuk bahwa kemajuan ilmu, pengetahuan persatuan umat, dan kekuatan ekonomi maupun kekuatan wilayah kekuasaan sangat diperlukan agar suatu bangsa itu tidak mudah dikuasai oleh pihak-pihak lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.